Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nyanyok Production bersama saya Bang Awe. Nah, jadi kali ini sore-sore yang sangat senja dan manja ini ya, hujan ya, kita akan membahas sesuatu ya, karena kita sudah ada kedatangan temannya. Beliau adalah Bang Hairul yang pastinya kalian sudah lihat mukanya di channel Nyanyok Production ini, sudah warawiri ya di studio, di videonya Nyanyok Production. Nah, jadi kali ini kita akan membahas nih, sebuah keresahan hati saya, yang dimana ketika saya sholat Jumat di tempat mertua ya, jadi saya mendapati ada yang khatib ya, khutbah Jumat dari opening sampai closing ya, itu dia ngadep buku terus. Nah, jadi enggak ya kan, kalau kita di kota nih. Nah, ini bukan untuk merendahkan sesuatu atau apapun. Ini itu bagaimana kita mencari sebuah solusi ya. Nah, dari sebuah permasalahan yang ada, biar kualitas iman kita, kualitas ibadah kita lebih naik ya, lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Nah, kira-kira di tempat Bang Hairul ya, kira-kira tuh Bang Hairul nih, kira-kira masih ada seperti itu enggak? Maksudnya yang masih opening sampai closingnya ngadep buku terus, yang ibaratnya bacaannya yang datar gitu. Textbook gitu. Iya, yes. Nggak ada kontak mata. Nah, kontak mata, tidak ada titik koma. Tempat saya sih, alhamdulillah dari dulu sampai sekarang itu ada yang seperti itu sih, ada yang komunikasinya udah bagus. Oke. Karena penguasaan materi terutama, selanjutnya penguasaan mimbar. Kalau di pementasan kan penguasaan panggung. Iya, betul. Ya. Nah, kalau khotib penguasaan mimbar ini udah enak. Iya. Jadi nggak selalu textbook. Ada juga melihat audiens. Tapi ada juga tidak menutup kemungkinan beberapa yang hanya textbook aja. Jadi textbook baca, jadi audiens ataupun jamaahnya itu nggak dicek, hanya baca alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai akhir. Marilah kita senantiasa menjaga puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai akhir, sampai salam. Iya. Sampai salam, enggak salam. Gila, assalamualaikum gitu. Sampai akhir, sampai akhir sholat, udah hanya melihat buku ada. Dan ada juga yang masalah-masalah tadi tuh yang bacaannya datar gitu. Ada juga. Iya. Nah, jadi selanjutnya tuh yang mau saya tanyakan juga itu apakah para khatib di tempatnya Bang Hairul itu sama juga kayak khatib lain, itu udah tua-tua, nggak ada perubahan gitu, berubah ke anak muda gitu? Alhamdulillah ya, kalau di tempat saya alhamdulillah sekali, 2 kali, 3 kali. Apa tuh? Yang khutbah, kalau tua kan kita nggak, ya kita patok berapa umur. Oke, iya. Yang Tua, umuran yang mungkin 60 lebih lah, yang udah mulai kurang konsentrasi. Kalau di daerah saya, di masjid saya itu ya masih dibilang masih muda lah, masih segar-segar. Segar ya, masih jos gandos ya. Iya. Jos Nah, gandos. kalau mau nambah nilai masih bisa. Wah, oke. Ya masih berumuran 50 tahun, 40 tahun. 50 tahun. Dia masih suara masih lantang. Ah. Badan masih tegar.
Yang asam urat masih ada lah. Nah, zaman dulu nih kan, sekarang sampai sekarang kan kadang masih itu tuh masih ada kebiasaan nih yang tua dulu itu juga masih di situ juga masih ada atau udah nih mulai bubar? Adalah cari yang paham aja. Nah gitu. Itu masalahnya kalau di daerah saya itu masih saya tuh. Yang paham sibuk. Yang paham sibuk. Iya. Sibuk di kerjaan. Oke, betul. Nah kalau yang nggak paham, udah sibuk. Yang nggak paham ya enggak maju lah. Oh iya. Karena yang paham di daerah di masjid saya itu ya paham juga banyak ya. Iya. Yang paham agama, yang paham masyarakat, yang paham iman berbagai itu banyak. Jadi nggak susah lah, nggak seperti misalnya ada daerah nih mau cari khotib pun susah. Iya. Contoh di daerah saya, cuma bukan di kampung saya. Ada di satu kecamatan masih. Khotibnya itu susah mau cari. Khotib memang susah mau cari. Susah. Jadi salat Jumat sampai ya ada ya siapa yang bisa maju anak SMA yang bisa baca. SMA bisa baca ataupun yang sekolah madrasah mungkin suruh jadi khotib. Ada khotib pakai kaos. Serius? Iya, baju kaos, pakai sarung, pakai peci, udah. Serius, dan itu ada? Ada. Tapi gimana kualitas Ya. Jawa Tip? Enggak, maksudnya gini kan. Ya. Nah kadang kita ngelihat ini kan orang-orang tua nih, ini kan mereka itu kan kalau kebanyakan mereka itu kan bacanya opening sampai closingnya kayak gitu. Iya. Nah, apakah sama juga di situ? Sama. Kenapa sama? Karena nggak ada ilmunya. Betul. Iya. Ilmu maksudnya bukan hanya ilmu tentang agama ya. Iya. Ilmu komunikasi, ilmu adab mungkin ya. Iya, nggak ada. Ini kan kita lihat tadi ya dibilang pakai sarung, pakai baju. Karena itu nggak apa ya, nggak terduga. Jadi ya langsung nggak ada khotib, maju Sampai segitunya. Iya, ada satu masjid. Allah, luar biasa ya. Jamaahnya pun ketika saya sholat di situ 10 orang, kurang lebih 10 orang. Hanya 10 orang. Iya, yang sholat Jumat. Oh, bangga sekali ya. Iya sih. betul sangat miris. Nah kembali lagi nih kita yang mau saya bahas. Nih kira-kira menurut Bang Ego, ini kan itu kan udah jauh mungkin ya. Maksudnya mungkin jauh dari masyarakat yang umat muslimnya banyak kali. Iya. Nah, di situ umat muslimnya minoritas, iya kan? Iya. Nah kita wajar lah mungkin dengan keadaan seperti itu kita wajar. Cuman ini kaum muslimnya mayoritas, tetapi ini kan kurangnya ataupun apa ibaratnya powernya orang tua itu masih kuat. Nah, kira-kira menurut Bang Ego, apa masalah yang terjadi di masjid-masjid sekarang yang khatibnya itu tua-tua? Ya. Paling mendasar. Kita ketahui lah ya. Mungkin udah rahasia umum lah kalau di daerah-daerah itu yang khotib yang jadi imam selalu orang yang tua. Iya. Kadang tuh yang suaranya udah nggak jelas. Tetap dijadiin khotib. Ataupun ada juga pengurus masjid sebenarnya udah meminimalisir lah. Oke. Cuman si khotibnya ini yang pengen maju terus. Cuman kan permasalahannya di sini. Kenapa kok yang tua-tua terus? Iya. Anak mudanya kemana? Iya betul. Jadi sebenarnya khotib imam itu di masjid harus ada pengkaderisasian. Gitu. Iya. Beda kalau di kampung dan di kota. Iya. Kalau di kota kan enak. Ustadz-ustadznya itu, karena ustadz ini ke sini, ustadz itu ke masjid ini. Iya. Gantian masih bisa. Kalau di daerah siapa mau kita panggil?
betul. Apakah ustadz yang di kota Panggil. mau ke kampung, Iya. atau biaya ongkos dari kota ke kampung bayar Ada. transportasinya. Iya betul. Otomatis di kampung itu mengandalkan orang tempatan yang lebih paham agama, yang dituakan lah. Iya betul. Kan? Ah, Jadi yang tua terus maju, jadi pengkaderisasinya nggak ada. Jadi yang muda ini ya udah. iya. Nah kira-kira nih saya mau saya tanyakan juga. Ini kan kita ambil satu doang. Ya. Nah, berapa biasanya biaya transportasinya yang dikasih oleh pengurus masjid gitu? Kurang tahu. Kawan tahu itu ya? Kurang tahu. Itu tuh urusan Pak Lebay itu ya? Bukan. Bukan? Bukan. Bendahara? Bendahara, ketua masjid. Oke, bendahara dan ketua masjid ya. Jadi yang menjadi masalah di kampung-kampung ini berarti Ya. pengkaderisasian ya? Pengkaderisasian. Dan mungkin masalah yang lain itu faktor yang kedua tuh mungkin minimnya dana kali untuk memanggil-manggil ustadz luar ya kan. Ada faktor lain lagi. Apa tuh? Faktornya ada orang ataupun pengurus di satu tempat itu, di masjid itu yang nggak mau. Ini kan kita ada loh orang tempatan yang Iya. paham juga. Iya. Kenapa kok harus ngambil orang luar? Oke. Ada yang berpengalaman seperti itu. Mhm. Dan ada juga di kampung kita ini berpahaman ini. Ustadz ini berpemahaman beda dengan Oh iya, Nah, jadi nah, nggak jadi mau nggak gitu. mau. Oh. itu. Nih juga pertanyaan yang paling terakhir nih ya. Pertanyaan paling terakhir. Kan Bang Ego ini sekolah di Madrasah Aliyah. Iya. Ya, dan juga sudah lama kan? Sudah lama, cuma 3 tahun. Iya, enggak, maksudnya sudah lama berkecimpung di dunia kekhatiban. Iya. Ya kan, udah menjadi khatib, Hmm. juga udah banyak khutbah di mana-mana. Ya, yang penting bukan khutbahnya di tempat yang lain ya, di masjid ya. Bisa. Iya. Oke, Iya. pernah Banyak di tempat yang lain pernah. tempat mana? Di sekolah pernah. Oh iya, di sekolah. Bukan di sekolah, tempat lain. Di gereja. Iya. Nah, gak pernah kan? Enggak. Yang penting udah betul. Nah, jadi kira-kira tuh apa syarat ataupun kriteria dari seorang khatib menurut Bang Khairul yang cocok untuk dijadikan khatib? Syarat pertama, syarat khotib ya. Pertama khotib itu harus laki-laki. Betul. Laki-laki, nggak boleh perempuan. Iya, betul. Gak boleh juga antara keduanya. Antara kedua nih. Ah, Allah itu menciptakan Oke, ada tuh. zakari wa unsa. Zakar laki-laki, unsa perempuan. Oke, Nggak ada betul. yang lain. Oh iya, berarti Nggak ada ya tengahnya. Nggak bisa tengah ya. Nggak bisa. Oke, betul. Laki-laki. Oke, Yang kedua, dia harus balik. balik. Balik itu bisa mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Ya. Atau udah mencapai kedewasaan. Yang laki-laki ditandai dengan gigi basah. Di bahasa. Ya, balik. Iya, balik. Nah, yang ketiga, lebih paham ilmu agama daripada orang sekitar. Oke. Ah, Kan nggak mungkin kita dengerin orang yang tidak paham Nah. berbicara, orang yang paham nih Nah. dengerin orang yang tidak paham berbicara. ah, Ini nyambung. betul. Bisa nanti menyesatkan umat. Iya, betul. Nah, yang keempat, sehat jasmani Ah, dan sehat akalnya. saat jasmani dan rohani ya. Iya. Iya betul. Akal. Akal, ya betul. Jadi nggak ada gangguan di akalnya, Ah, nggak ada gangguan. Nggak mungkin kita dengerin orang yang gangguan akal, gangguan jiwa. nah, Khutbah, nggak kemana-mana pasti. layau lah ya. Ayo, Nyanyok gitu. Yang penting ya maksudnya bukan nyanyok yang seperti punya kita Iya. itu hanya nama saja. Nyanyok padahal aslinya nyanyok juga gitu. Dan selanjutnya itu Ah. yang penting menutup aurat dan tahu adab Ada dalam khutbah. berkhutbah ya. Iya. Kayak yang tadi yang Bang Ego sebutkan
hanya pakai kain sarung. Iya. Ya itu mungkin lah. Untuk aurat sih untuk aurat. Yang pakai baju. Iya. Aurat tertutup karena aurat laki-laki dari pusat, Iya. pusat sampai ke lutut. Iya. Nah mungkin juga di itu satu kondisi yang memang sangat susah untuk dicarikan. Kondisional. Iya. Khotibnya Iya. kondisinya tidak memungkinkan, ya kan ya, kita agak wajar lah. Nah, kita kan ini di kampung yang mayoritasnya muslim, ya kan, pemudanya juga muslim banyak juga. Nah, dan ini juga nih saya mau tanyakan nih, selama ini apakah di masjidnya Bang Hairul, ya kan, udah mulai ada pengkaderisasian? Alhamdulillah sedang digencarkan. Nah, dulu kan dari kalau di tempat saya, ini kan istilahnya tokoh agama di sana. Kalau dibilang di daerah kita biasa Pak Lebay. Pak Lebay, Kelebay, Pak Iya. Lebay. Dia itu ada murid. Muridnya itu ada murid lagi. Nah, dulu kan yang pertama jadi Lebay di Ramos itu ada muridnya. Jadi Lebay lagi. Iya. Ada muridnya lagi. Nah, itu yang ngurus Yang akan menggantikan itu. Ya, ada. Dan Lebay sekarang, saya salah satu muridnya. Berarti nanti Anda bisa menjadi salah satu lebay di sana gitu. Belum tentu. Oh gitu. Ada sepantaran umuran Bang Hairul gitu. Ada berapa orang yang sudah naik ke khotib? Kalau di kampung masih saya sendiri. Berarti enggak. Anda yang akan menjadi balabannya, nggak ada lain. Belum tentu. Kan masih, misalnya, ini kan masih ada muridnya. Berarti ada beberapa. Berarti Anda punya murid lagi nih. Udah disiapin belum? Kemarin udah disiapin. Cuman layak loh. Kok mana? Karena gini, beda anak muda sekarang dengan anak muda yang dulu zaman kita gitu lah ya. Kita. Iya. Kalau kami dulu kan kadang ada pelatihannya. Kayak kalau saya dapat ilmu belajar khotib, belajar ceramah, belajar ngomong di depan umum itu waktu di madrasah. Iya. Nah, kalau di kampung saya dikasih panggung bisa. Iya. Bahasanya dikasih panggung oleh pengurus masjid. Nah, alhamdulillah. Bagus. Karena dikasih panggung sambil belajar. Ya. Dulu awal-awal Layau juga ya? layau sih Layau lah. Enggak terlalu. Oh gitu. Kalau nggak terlalu kan bahasanya lebih halus. Oh gitu. Nah, jadi kalau sekarang itu nih saya tarik, saya ajak paling hanya beberapa orang yang mau, Gitu. 1 orang 2 orang mau, tapi lama kelamaan kan nggak ada kawan, Iya betul. lemah mundur. Masalahnya ketika saya pengkaderisasi yang seperti remaja masjid, pemuda-pemuda yang saya kumpulkan, yang banyak tuh perempuan yang pengen, yang mau, yang masuk. Iya. Yang kita perlukan laki-laki. Iya, Yang jadi betul. imam kan laki-laki. Iya. Yang jadi khatib laki-laki, bukan Iya. perempuan. Jadi itu yang permasalahan saya. Ya. Gitu. Kalau di kampung lain saya nggak tahu. Tapi sangat penting dong ini pengkaderisasian, ya kan? Penting kan. Iya. Walaupun kita mungkin menghadapi proses itu mungkin berat sekali. Maksudnya berat itu lama, ya kan? Ini nanti ada udah sip nih, udah mulai lemah. Nah, ya kan? Ya. Yang pastinya berarti solusi dari masalah itu adalah pentingnya pengkaderisasian dan kepercayaan nih orang tua kepada yang muda, ya kan? Nah, jadi sudah terjawab nih, ya kan? Dari keresahan hati saya bahwa kalau untuk untuk menghadapi permasalahan itu yang orang tua khutbah itu yang ada openingnya sampai closingnya
ke buku aja, berarti penting ya pengkaderisasian ya. Kaderisasian, ajarin bagaimana cara khutbah biar jamaah itu nggak ngantuk. Betul. Kadang kan kalau kita dengar khutbah itu kan, Iya betul. khotib yang baca Quran ataupun iya sih ada yang melihat audiens hanya bentar. Iya. Ada. Cuman pembawaannya itu bikin ngantuk. Makanya saya tuh pernah dengar Ustaz Abdul Somad ya. Iya. Menyampaikan orasi, menyampaikan ceramahnya, kalau khutbah itu jangan pelan-pelan suaranya, Jangan kencang. kencang, Oke. terus tegas. Bagaimana juga Rasulullah SAW ketika khutbah dengan semangat yang membara, dengan suara yang lantang, Iya. biar semua audiens kedengaran. Betul. Ya kan? Coba kita lihat ustaz-ustaz yang paham sekarang, Iya. paham agama, bagaimana mereka khutbah. Suaranya pasti lantang. Bagaimana suaranya itu kedengaran dari semua, untuk semua jamaah. Iya. Dan isi materinya itu pun bisa diambil oleh jamaah. Betul. Nah, itu. Nah itu tuh yang harusnya kita pajangi semua ya. Iya. Yang harus menjadi solusi lah. Mudah-mudahan itu menjadi solusi bagi kita semua. Agar ketika kita sholat nih atau kita hadir di majelis sholat Jumat nih kan, kita semangat. Banyak kita ya bukan hanya menghadiri sholat Jumat itu, ya udah menghadiri aja, selesai itu udah nggak ada nempel. Nah ya kan. Nah mungkin itu saja yang dapat kita bahas di show ini ya, Bang Irul ya. Terima kasih sudah mau menjadi teman saya, sudah mau memberikan ya solusi lah yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya ya kan. Nah, mungkin itu saja dari kami, sekian, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video channel Nyanyi Production. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.